Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur dan hijau, manusia hidup dalam kesulitan. Meski hutan lebat dan gunung menjulang, manusia sering kelaparan. Mereka belum mengenal padi, hanya hidup dari buah hutan, umbi, dan daging hasil buruan. Kehidupan keras itu membuat manusia sering sakit, lemah, dan cepat mati. Di Kahyangan, para dewa menyaksikan penderitaan manusia. Hati mereka tersentuh, khususnya Batara Guru, penguasa Kahyangan. Ia merasa bahwa manusia perlu diberi anugerah agar bisa bertahan hidup. Dari situlah muncul kisah tentang seorang gadis yang kelak dikenal sebagai Dewi Sri. Dewi Sri lahir dengan paras sangat cantik. Kulitnya halus, wajahnya bercahaya, rambutnya hitam berkilau. Kecantikannya tidak hanya membuat para dewa kagum, tetapi juga menumbuhkan rasa iri di hati sebagian penghuni Kahyangan. Namun, Dewi Sri bukan hanya cantik, ia juga berhati lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, ia menyayangi manusia, sering turun ke bumi untuk membantu mereka menemukan buah, sayur, dan umbi. Kehidupan Dewi Sri tidak selalu damai. Di Kahyangan, ada seekor ular raksasa bernama Antaboga, dewa yang menjelma dalam wujud naga. Ia memuja Dewi Sri dengan penuh cinta, namun cintanya ditolak karena Dewi Sri menjaga kesucian dirinya. Rasa cinta itu berubah menjadi amarah. Antaboga menghadap Batara Guru, memohon agar Dewi Sri diberikan kepadanya. Batara Guru menolak, sebab Dewi Sri bukanlah milik siapapun. Karena marah, Antaboga menebar fitnah bahwa Dewi Sri berkhianat kepada Kahyangan. Fitnah itu menimbulkan kegaduhan. Batara Guru yang murka akhirnya menjatuhkan hukuman. Dewi Sri diusir dari Kahyangan. Dengan penuh kesedihan, Dewi Sri turun ke bumi. Namun, sebelum meninggalkan Kahyangan, ia berdoa kepada Batara Guru agar meski tubuhnya lenyap, dirinya bisa memberikan manfaat bagi manusia. Turunnya Dewi Sri ke bumi tidak berlangsung lama. Karena fitnah itu, ia tetap diburu oleh para dewa. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan ajal. Dewi Sri wafat di bumi, dan jasadnya dikuburkan dengan sederhana. Namun dari tubuh Dewi Sri yang suci, tumbuhlah berbagai tanaman. Dari rambutnya tumbuh pohon kelapa yang tinggi menjulang. Dari jari-jarinya tumbuh rempah-rempah harum. Dari matanya muncul tanaman bawang yang menambah rasa pada masakan. Dan dari perutnya tumbuhlah padi, tanaman emas yang kelak menjadi makanan pokok umat manusia. Manusia yang menemukan padi pertama kali sangat terkejut. Bulir kecil yang berwarna kuning emas itu bisa ditanam, dipanen, ditumbuk, dan dimasak. Ketika dimakan, padi memberikan tenaga, membuat manusia kenyang dan kuat bekerja. Tidak lama kemudian, padi menjadi makanan utama. Dari situlah manusia percaya bahwa Dewi Sri adalah Dewi Padi, pelindung sawah, sumber kehidupan, dan lambang kesuburan. Sejak itu, masyarakat Jawa dan Nusantara memberikan penghormatan kepada Dewi Sri. Mereka percaya bahwa roh Dewi Sri hadir di setiap bulir padi. Setiap kali musim tanam, petani mengadakan upacara khusus untuk memohon berkah. Mereka menaruh sesaji di pematang sawah, nasi tumpeng, bunga, dan dupa. Semua dilakukan agar padi tumbuh subur. Ada pula tradisi Mapag Sri atau menyambut Dewi Sri. Dalam tradisi ini, petani membawa padi yang sudah menguning ke lumbung padi dengan arak-arakan, seolah-olah sedang mengantarkan sang dewi pulang ke rumahnya.
Padi disimpan dengan penuh hormat karena diyakini Dewi Sri bersemayam di dalam lumbung. Tak hanya di Jawa, penghormatan kepada Dewi Sri menyebar ke Bali, Sunda, hingga Lombok. Nama Dewi Sri dikenal dengan sebutan berbeda, tetapi tetap dipuja sebagai simbol kesuburan. Legenda Dewi Sri tidak hanya sekadar dongeng. Cerita ini menyimpan makna mendalam. Ia mengajarkan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Padi, sebagai sumber makanan pokok, lahir dari pengorbanan. Dewi Sri memberikan tubuhnya agar manusia bisa hidup. Dari kisah ini, masyarakat belajar untuk menghormati makanan, tidak menyia-nyiakan hasil panen, dan menjaga alam agar tetap subur. Di era modern, legenda Dewi Sri tetap hidup. Banyak orang masih menggunakan istilah Sri sebagai lambang kemakmuran. Rumah tangga yang makmur disebut lumbung Sri, dan perempuan yang membawa berkah kadang dijuluki Sri. Semua itu adalah warisan dari legenda agung tentang Dewi Padi. Demikianlah kisah Dewi Sri. Sang Dewi Padi dari seorang dewi cantik yang difitnah dan dikutuk. Ia justru menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Meski tubuhnya hancur, pengorbanannya tidak sia-sia. Ia abadi dalam setiap butir padi yang tumbuh di sawah, dalam setiap nasi yang kita makan, dan dalam setiap doa petani yang berharap panennya berhasil. Hingga kini, nama Dewi Sri masih diingat, dihormati, dan dicintai. Ia bukan hanya mitos, tetapi lambang dari kesuburan, pengorbanan, dan cinta kasih untuk manusia.